Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa wa ahya wa hakama ala ibadihil mauta wal fana wal ba'sa ila daril jazaa wal fasla ila daril qada litujza kullu nafsin bima tas'a wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima kana qabla ayyakun al-qailu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi unzila alaihi fi kitabihil maknun innaka mayyitu wa innahum mayyitun Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina ulaika humul muflihun wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun amma ba'd faya ma'asiral muslimin faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha khaliqal ardi was samawati wa aktsiru min dzikri hadzimil ladzat wa'lamu annakum turja'una ila rabbil bariyat wa tuhasabuna fil arasat ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Wonten kesempatan ingkang minulya menika kepareng dalem ngajak dumateng ngarsa panjenengan sami sareng-sareng ningkataken taqwallah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sekalian mendapatkan kebahagiaan baik di alam dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Harapan kita sekalian hidup di dunia dengan kehidupan yang sejahtera, hidup penuh dengan ketentraman. Di alam barzah kita juga sangat mengharapkan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga kita sangat berharap kelak kita di alam akhirat akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting bagi kita sekalian
demi meraih kesuksesan, demi meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, marilah kita raih dengan meningkatkan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu beramal yang baik. Dengan memperbanyak mencari kebahagiaan di akhirat, dengan beramal baik semata-mata hanya menginginkan kebahagiaan di akhirat, dan di samping dengan beramal baik, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak tentang zikrul maut, memperbanyak ingat akan datangnya kematian. Karena kematian, ingat datangnya kematian itu merupakan mauidhah, merupakan pitutur kagem kula panjenengan sami. Kafa bil mauti wa'idhah, sudah cukup dengan datangnya kematian itu menjadi mauidhah, dados pitutur kagem kula panjenengan sami, keranten kula sapanjenengan sami sak wanci-wanci badhe dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya manusia, baik itu laki-laki, perempuan, enem, sepah, alit, ageng, orang yang alim, yang berilmu, manusia yang bodoh, manusia yang mempunyai jabatan pangkat, baik jabatan yang tertinggi di dunia ini ataupun jabatan yang rendah, manusia yang kaya, yang fakir, yang miskin, semuanya mau tidak mau pasti akan dijemput oleh kematian. Qala Allah Ta'ala, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian, sakjadosipun kematian, yang mana kita akan lari dari kematian. Mungkin kula panjenengan sami mboten purun karepe mati iki ora gelem karepe, tapi fa innahu mulaqikum, kematian mau tidak mau kematian pasti akan bertemu, kematian pasti akan menjemput kula panjenengan sami. Lah maka dari firman Allah ini, Allah juga berfirman, ainama takunu yudrikkumul mautu, dan di mana saja, di tempat kalian berada, tentu yang namanya kematian ini pasti akan menjemput kula panjenengan sami. Nah, maka dari itu para hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, menungso niku menawi sampun dugi ajalipun, walaupun didatangkan seorang dokter yang spesial, kalau memang waktunya, ajalnya itu sudah datang, walaupun didatangkan dokter yang spesial, maka tidak bisa menolak pada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan dokter yang mengobati kita atau kita sebagai pasiennya, tentunya kalau memang takdir ajalnya sudah datang, juga akan mengalami yang namanya kematian. Qala syair, innat tabiba bitibbihi wa dawai la yastati'u difa'a maqdurin ata halakal mudawi wal mudawa wallazi hamalad dawa'a wa ba'ahu wa manistaro. Sesungguhnya dokter yang mengobati kita dengan ilmu kedokterannya dan obatnya yang mungkin dianggap sangat manjur, itu tidak bisa menolak pada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dokter, orang yang mengobati, wal mudawa, dan orang yang diobati, hamalat dawa'a, orang yang menjual obat, waba'ahu, orang yang membawa obat, orang yang menjual obat, dan juga orang yang membeli obat. Kalau takdir ajalnya sudah datang, maka tentunya tidak bisa mengelak, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah amal baik, perbanyaklah ingat akan kematian, mumpung sisa umur kita ini masih ada. Kita punya kesempatan untuk selalu beramal baik, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dan juga memperbanyak mengingat akan datangnya kematian. Karena dengan ingat banyak datangnya kematian, kita sekalian akan menjadi orang yang istiqomah hidup di dunia ini. Semata-mata kehidupan kita hanya kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syair, tazawwad qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana ya'malu. Kata Kiai Syair, kita diperintahkan, kula jenengan diperintah golek sangu kanggo kanca nalikane kula panjenengan sami dipun pondhot dening Gusti Allah. Ya ternyata teman yang setia, ternyata kanca sing paling setia menemani panjenengan sedaya wonten ing alam kubur. Innama qarinul fata fil qabri maka ya'malu. Teman yang setia menemani Anda di liang lahat wonten ing lebete kubur, ketika kita dihadapkan ke arah kiblat, teman setia kita adalah maka ya'malu, yaitu amal yang kita berbuat ketika kita hidup di dunia. Kalau memang amal yang kita perbuat itu termasuk dari amalan sholihan makbulah, amal yang baik, kita hubungan dengan Allah, sholat 5 waktu, sholat Jum'ahnya istiqomah, kemudian hubungan dengan manusia, dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, hubungan kita selalu sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad. Kok amal kita baik, hubungan kita baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, maka tentunya yang menjadi teman kita itulah adalah amal baik yang akhirnya akan menjadi raudhah min riyadil jinan,
akan menjadi pertamanan surganya Allah di liang lahat nanti. Tetapi ketika amal yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, sholat 5 waktu sudah tidak mau, sholat Jumat sudah tidak dipedulikan lagi, kemudian hubungan dengan sesama manusia ini sudah tidak baik, sudah tidak akur, tidak berakhlakul karimah, dalam persahabatan kita tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad, maka amal kejelekan kita itulah yang akan menemani kita, yang akan menjadi teman kita di liang lahat, yang menjadi khufrah min khufarin niron, yang menjadi jurang dari api neraka. Maka dari itu penting, kata Kiai Syair tadi, tazawwad qorinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana ya'malu. Harapan kita sekalian hanyalah amal yang baik yang kita kerjakan di dunia ini bisa mengantar kita menuju husnul khotimah, bisa mengantar kita ke raudhah min riyadil jannah, dan harapan kita tentunya bisa bersama-sama digiring oleh Allah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, apakah kita pernah berpikir bahwasannya kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fanah ini akan bebas begitu saja? Tentunya tidak. Apakah kita pernah berpikir mungkin dari 24 jam, mungkin 2 jam saja? Apakah kita pernah berpikir ketika kita meninggalkan dunia ini akan bebas begitu saja? Tentunya tidak. Setelah kita mati, setelah kita dipanggil oleh Allah, tentunya kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'in. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kita kelak di hari kiamat, ketika kita dibangunkan oleh Allah pada yaumul ba'si, di situ kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Kita akan ditanyakan dari 4 perkara, dan pertanyaan ini pasti akan terjadi. An umrihi fima afnahu. Pertama yang ditanyakan yaitu umur kita sekalian. Umur kula panjenengan sami nalikane gesang wonten ing alam donya badhe dipun tangletaken benjang wonten pelatarane dina kiamat. Umurmu kok entekno kanggo apa? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Apakah kita habiskan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga? Atau sekarang umur kita hanya kita sia-siakan, kita habiskan untuk melakukan maksiat? Awas, ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Wa an jasadihi fima ablahu. Jasad kita, tubuh kita, kesehatan kita, ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Ketika kamu sehat, jasadmu kamu pergunakan untuk apa? Kekuatanmu kamu habiskan untuk apa? Apakah kekuatan kita habiskan untuk beribadah kepada Allah? Apakah kesehatan kita habiskan untuk mengadu domba tetangga, saudara, dan keluarga kita? Awas, kekuatan kita, jasad kita yang dititipkan oleh Allah, amanat berupa kesehatan, ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Dan begitu juga wa an ilmihi fima amila bih. Ilmu
ilmu kita ketika kita hidup di dunia. Kita diberi amanat yang mulia oleh Allah. Kula jenengan dititipi isi ilmu dening Gusti Allah. Ilmu niki badhe dipun tangletaken diamalno kanggo apa? Ilmu kita amalkan untuk apa? Kepandaian kita amalkan untuk apa? Apakah kepandaian kita amalkan untuk menuntun umat agar umat menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, atau sebaliknya, apakah ilmu kita, kepandaian kita hanya kita perbuat untuk menjerumuskan umat? Apakah ilmu kita, kepandaian kita hanya kita perbuat untuk mencari harta benda dunia sehingga lupa akan akhiratnya? Ilmu yang dititipkan oleh Allah, pengertian yang dititipkan oleh Allah, kepandaian yang dititipkan oleh Allah, ini akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan ilmu kita, dengan jabatan kita, dengan apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Wa an malihi min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu. Dan harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu akan ditanyakan oleh Allah. Bondo donya sing dititipaken dateng kula jenengan niki kalian Allah badhe dipun suwuni pertanggungan jawab. Min ainak tasabahu. Bondomu kon nyambut gawe oleh tekondi. Harta bendamu ini kamu dapatkan dari mana? Apakah kamu dapatkan dari rizki yang halal? Atau sebaliknya, harta benda ini kamu dapatkan dari rizki yang haram, sehingga harta benda yang kita dapatkan dari rizki yang haram ini akan menyulut kita ke api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta benda yang diamanatkan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah, nyambut gawe tekondi, apa teko barang sing halal, apa teko sing haram, ini akan ditanyakan oleh Allah. Wa ila aina anfaqahu. Dan harta benda kita akan ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Harta benda kita infakkan untuk apa? Kita tasarrufkan kemana? Apakah sesuai penasarrufannya? Apakah sesuai penasarrufan harta benda kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya? Ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah Muhammad selalu menekankan, ingatlah akan banyak, akan ingat akan datangnya kematian. Dan begitu juga Kiai Syair selalu menegaskan, wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Dan ketika kalian ini memikul saudara kalian, memikul jenazah, memikul mayat menuju ke kuburan, nalikane panjenengan mikul dulure, mikul jenazah, mikul mayat ning kuburan, kita diingatkan oleh Kiai Syair, fa'lam, maka ketahuilah, bi annaka ba'daha mahmulu, sebentar lagi kamu akan dipikul. Sebentar lagi kamu akan dipikul dan akan dihantarkan menuju ke liang lahat. Ini adalah peringatan dari Kiai Syair. Unzur ilayya bi aklik anal muhayya linaklik ana sarirul manaya kamsaro misli bimislik. Dan juga mungkin kendaraan yang sangat istimewa, kendaraan yang pasti kita sekalian akan mengendarai, yang namanya pendoso, itu selalu mengingatkan kepada kita, unzur ilayya bi aklik, lihatlah aku dengan akalmu. Wahai manusia, lihatlah kamu, lihatlah aku dengan akalmu. Niki omongane pendoso, wasno deloken aku iki mbek akalmu, anal muhayya linaklik. Tugasku ini untuk memindahkan kamu, memindahkan dari rumah yang mewah, meninggalkan mobil yang mewah, kemudian kita naik yang namanya pendoso, dipindah oleh pendoso menuju ke liang lahat. Anal muhayya linaklik,
Jarene pendoso, aku iki disiapno kanggo mindah kon. Mungkin kamu saya pindahkan meninggalkan istri yang cantik, meninggalkan rumah yang mewah, mobil yang mewah. Mungkin Tegal Sawah ditinggal kabeh. Sing mindah nopo? Pendoso. Ana sarirul manaya, saya adalah ranjang kematian. Tamsaro misli bimislik. Dan apakah kalian pernah berpikir, sudah banyak sepertiku ini teman-temanku yang membawa teman-temanmu menuju ke liang lahat. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak ingat datangnya kematian, kita sekalian bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan anak turun kita dijadikan anak turun yang solih dan solihah, dan kita sekalian selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah bisa diakhiri dengan husnul khatimah. Inna ahsana ma taqarraba bihil mutaqarribun wa anfa'a ma wa'adha bihil wa'idun kalamu man nahnu lahu abidun wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ati min afdalil ayyam wa khassahu bi sa'atin ad-du'a'u fiha mujabun masmu'un lil hadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu asraful ubbad. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha wa akthiru minas salati ala nabiyyikum yu'azzim lakumullahu biha ajra. Wa qala ta'ala mukhbiran lakum wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Allahumma rda an ahlil khilafati wa mustahiqiha bitahqiq. Amiril mu'minin sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa anil halimil awwab an-natiki bis-shawab amiril mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa anzin nurain wal burhan jami'i suwaril Qur'an amiril mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa an laisi bani Ghalib imamil masyariqi wal magharib amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa anis sittatil bararah alladzina hum tamamul asyarah wa ambaqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa aslihillahumma wulatana wa umara'ana wa qudatana wa hukamana wa ulama'ana salahan tammah waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma adfa' annal ghala wal waba
wal bala'a wat ta'una wal quruna wa jami'al amrad wa mautal faj'ati wal munkar wal bagh wal qakhta wal jazba wasyuyuf al mukhtalifa wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al hadhil baldatan tayyibatan aminatan mutma'innatan rakhiyatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa ya mujibad da'awat ajib da'awatina. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ma'ihi yazidkum was'aluhu min fadli wa yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على